Ya ampun, capek banget habis jogging di Swiss. Sekarang mau lanjut makan dulu, terus lanjut pilates lagi deh di Korea. Ibunya tuh kelihatan gembel banget sih. Ngapain dia datang ke restoran mewah kayak gini? Pasti cuma mau pesan air putih doang nih dia di sini. Bu, mau makan di sini, Bu? Iya, Mbak. Yakin mau makan di sini, Bu? Harga makanannya 3 jutaan ke atas loh, Bu. Saya saranin, mending Ibu makan di food court aja ya, Bu. Makanannya lebih murah. Saya cuma mau makan dengan tenang aja kok, Mbak. Bisa tolong anterin saya ya ke meja yang kosong. Berani juga ya Ibu ini. Oke, Bu. Ikut saya ya, Bu. Ini ya, Bu, mejanya. Maaf, cuma ada yang paling pojok dan deket toilet doang. Yang di depan khusus orang-orang penting doang soalnya. Ini ya, Bu, menunya. Jangan kaget nanti lihat harganya. Saya nggak perlu menunya. Saya pesan semua makanan dan minuman yang ada di menu itu ya, Mbak. Tolong jajarin semuanya di atas meja makan saya. Seriusan, Bu? Harga makanan di sini totalnya bisa sampai ratusan juta loh, Bu. Iya, seriusan, Mbak. Tolong buatin sekarang ya, Mbak. Kalau kayak gitu saya minta uangnya di awal dulu ya, Bu. Takut Ibu kabur nanti. Halo asisten, tolong kasih tau manajer restoran Lala Lele kalau saya makan di sini ya. Makasih asisten. Manajer? Bu Isabel, selamat datang di restoran Lala Lele, Bu Isabel. Pak manajer. Halo Pak manajer. Ya ampun Bu Isabel, kok nggak bilang sih mau datang ke restoran ini Bu Isabel? Tahu gitu kan saya bisa nyambut Ibu tadi. Ini kok Bu Isabel ditaruh di meja paling pojok dan deket toilet sih? Maaf Pak manajer. Kamu ini nggak tahu dia ini siapa, ha? Dia ini sultan paling kaya di kota ini. Dia ini pelanggan VVIP di restoran ini. Ya ampun Bu Isabel. Saya minta maaf sekali ya Bu Isabel karena udah menempatkan Bu Isabel di meja yang paling pojok dan dekat sama toilet. Bagaimana kalau Bu Isabel saya pindahkan ya ke meja VVIP yang ada air mancur pribadinya di atasnya? Mau ya Bu Isabel? Gak usah Pak manajer. Saya kesini sebenarnya cuma pengen ngerasain rasanya makanan di sini. Ternyata saya malah ngerasain rasanya dihina. Dek, ini nomor asisten saya. Kamu tolong ambil ya. Buat apa ya ini Bu Isabel? Buat pelatihan attitude, Dek. Sepertinya attitude kamu itu perlu dilatih lagi deh. Kebetulan saya punya perusahaan pelatihan attitude berstandar internasional. Nanti kamu belajar di situ ya. Tenang aja, gratis kok. Kalau bayar takutnya kamu nggak mampu. Itu rumahnya Bu Isabel itu kan? Kamu tahu nggak? Katanya ya, Bu Isabel itu pakai pesugihan tahu? Saya juga tahu itu. Itu mah udah pasti nggak sih? Bu Isabel soalnya nggak pernah kelihatan kerja kan? Tapi duitnya banyak terus. Itu udah fix nggak sih dia pesugihan? Kok ada ya orang kayak dia? Merinding deh. Nanti aku bakal coba produk ini deh. Halo ibu-ibu, lagi ngomongin apa ini Bu? Ngomongin ibu? Ibu pakai pesugihan ya? Kok bisa ya? Duitnya banyak terus padahal nggak pernah kelihatan kerja. Awas loh Bu, hidupnya jadi nggak tenang. Tuh, mukanya aja jadi kusam dan banyak bekas jerawat. Pasti karena pakai pesugihan kan Bu? Kasian deh mukanya jadi jelek. Ya ampun, tega sekali sih ibu-ibu ini. Pergi juga tuh dia. Sekalian aja ya Bu, pergi dari komplek ini. Kita nggak perlu orang kayak ibu di sini. Ya ampun, bisa-bisanya aku dituduh pesugihan kayak gitu. Mana pas banget muka aku lagi kusam dan banyak bekas jerawat. Jadi dikait-kaitin kan sama mereka. Nyonya kenapa Nyonya? Mbak,
Saya mau perawatan ke luar negeri sekarang juga. Tadi saya diomongin sama tetangga-tetangga. Katanya muka saya kusam dan banyak bekas dirawatnya. Saya mau pergi aja ke luar negeri. Saya mau perawatan di sana. Tolong siapin barang-barang saya sekarang juga. Ya ampun Nyonya, nggak usah sampai ke luar negeri juga Nyonya. Nih, pakai ini aja Nyonya. Ini bagus banget untuk mencerahkan kulit dan membuat muka glowing instan Nyonya. Itu kan yang tadi saya beli. Emang sebagus itu ya Mbak? Iya Nyonya, cukup pakai seminggu sekali dan langsung ada instant glow efeknya Nyonya. Nih, pakai sekarang Nyonya. Saya pakai ya Mbak. Oh iya Nyonya, ini tuh mengandung AHA BHA buat mengangkat kulit mati Nyonya. Dijamin muka Nyonya bakal langsung lebih cerah dan glowing habis ini Nyonya. Gimana Nyonya? Ada rasa cekit-cekitnya nggak Nyonya? Nggak ada Mbak, nggak ada rasa cekit-cekitnya Mbak. Setelah 1 menit bisa langsung dibilas ya Nyonya. Oke Mbak. Wisabel itu gak pernah keluar rumah lagi ya. Pasti dia takut sih diomongin sama kita. Palingan dia itu cuma malu karena dia pakai pesugihan mukanya jadi Hai ibu-ibu. Datang juga nih ibu pesugihan. Mukanya kok jadi glowing sih? Ritual apa kemarin? Mandi kembang ya? Saya mah cuma pakai ini, peeling serum G2G. Cuma pakai itu? Gak mungkin. Pasti bohong kan? Susah ya ngomong sama ibu-ibu seperti kalian. Mau dikasih tahu seperti apapun, kayaknya ibu-ibu gak bakal paham ya. Terserah deh ibu-ibu mau percaya atau enggak. Intinya ya Bu, saya emang gak kerja, tapi duit saya yang kerja. Makanya duit saya tuh gak bisa habis Bu. Saya permisi ya Bu, saya mau shopping di luar negeri. Emangnya bisa kalau duit itu yang kerja? Dikira kita bodoh apa? Apaan sih Bu Isabel itu? Songong banget ya dia. Aku lagi kesel banget sekarang sama keluarga yang kemarin datang ke rumah ini. Sebisanya ya, orang itu ngerendahin aku, yang istri dari pejabat tertinggi di negara ini. Sekali lagi, di negara ini. Kenapa memangnya keluarga itu? Itu loh, si Isabel. Kemarin, saat aku menunjukkan seluruh koleksi tasku, dia tuh sombong banget. Dia ngaku-ngaku punya tas yang harganya lebih mahal dari seluruh koleksi tas punya aku. Palingan itu cuma tas palsu aja, Bianca. Keluarga itu tidak sekaya itu. Ya kan? Bisa-bisanya aku direndahkan dan dihina kayak gitu kemarin. Sombong banget ya keluarga itu. Tapi kenapa kamu bisa bilang kalau keluarga itu tidak sekaya itu? Karena mereka adalah keluarga yang sok suci dan sok peduli dengan rakyat. Kemarin, aku secara tidak langsung menyuruh Raja untuk korupsi dana proyek perbaikan sekolah. Dan kamu tahu, respon dari orang itu bagaimana? Dia menolak mentah-mentah untuk mengkorupsi dana itu. Dan tahu apa yang dia bilang selanjutnya? Katanya dia ingin menambahkan dana itu dengan dana pribadinya dia. So suci sekali kan orang itu? Apa? Tambahin dana proyek dengan dana pribadinya dia? Benar-benar so suci sekali ya orang itu. Dia kira dengan dia seperti itu kita bakal suka sama mereka. Munafik sekali ya keluarga itu. Benar. Makanya aku benci sekali dengan orang seperti itu. Orang yang sok suci dan sok peduli dengan masyarakat. Kita nggak boleh diam aja. Kita harus segera singkirin orang kayak gitu. Karena nama baik pejabat yang lain bisa rusak gara-gara kepedulian dia sama masyarakat. Benar sekali, Bianca. Posisiku juga bisa terancam kalau orang itu makin disukain oleh rakyat. Kita harus pikirin matang-matang.
gimana rencana kita untuk menyingkirkan orang seperti itu? Ma, Mama kenapa, Ma? Enggak, Pak. Mama cuma kepikiran aja sama pertemuan keluarga kita kemarin dengan Pak Suryo. Kenapa emangnya, Ma? Mama punya perasaan yang gak enak aja sama keluarga itu, Pak. Papa juga, Ma. Papa juga ngerasain hal itu. Mama ngerasa kalau keluarga itu bakal kayak keluarganya Feli nanti, Pak. Iya, Ma. Apa semua pejabat itu kayak gitu ya? Papa itu shock banget loh waktu diajakin korupsi sama Pak Suryo. Kok korupsi? Iya, Mah. Tapi secara nggak langsung gitu Pak Suryo ngomongnya. Apa mungkin Pak Suryo bercanda ya? Atau Pak Suryo lagi ngetes aku sebagai pejabat? Kalau Mama ngerasa istrinya Pak Suryo itu sombong dan angkuh sekali, Pak. Dia tuh ngerasa kastanya itu yang paling tinggi di dunia ini. Ya udah, Pak. Intinya kita harus hati-hati sama keluarga itu. Kita jangan terlalu dekat sama keluarga itu. Ya, Ma.